Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nurhani Syahsalmila. Jadi di video ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan produk-produk pembiayaan pada bank syariah. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, yuk simak videonya. Sebelum kita mengetahui lebih jauh terkait dengan produk-produk apa saja pada pembiayaan bank syariah, kita harus tahu terlebih dahulu nih pengertian dari produk pembiayaan pada bank syariah sendiri. Produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen. Sedangkan pembiayaan merupakan penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dipersamakan atau dengan besarannya itu, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan berupa perjanjian antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dari pengertian produk dan pembiayaan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat dipahami bahwa produk pembiayaan dalam perbankan syariah adalah layanan keuangan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dalam bentuk pemberian dana atau modal, dengan kewajiban pengembalian sesuai akad yang disepakati dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, produk pembiayaan adalah salah satu cara bank syariah menyalurkan dananya kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi yang halal dan juga produktif. Materi kedua yaitu jenis-jenis produk pembiayaan perbankan syariah. Yang pertama ada produk perhimpunan dana. Dalam produk perhimpunan dana, yang pertama itu ada giro syariah. Giro syariah adalah produk perbankan syariah yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi finansial dengan mudah, seperti penarikan, setoran, dan transfer uang kapan saja. Giro syariah berfungsi mirip dengan rekening giro konvensional, tetapi yang membedakan adalah prinsipnya. Lalu yang kedua ada tabungan syariah. Tabungan syariah adalah jenis produk tabungan yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tabungan syariah memungkinkan nasabah untuk menyimpan uang dan mendapatkan keuntungan tanpa terlibat dalam transaksi yang mengandung riba. Dalam produk penghimpunan dana, yang ketiga itu ada deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang diterapkan berdasarkan prinsip syariah, di mana nasabah menyetorkan uang untuk jangka waktu tertentu dan bank memberikan imbal hasil berupa bagi hasil, bukan bunga. Deposito syariah dapat dianggap mirip dengan deposito konvensional, tetapi berbeda dalam hal pengelolaan dan imbal hasil yang diberikan, di mana pada deposito syariah itu prinsipnya sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua ada produk penyaluran dana. Dalam produk penyaluran dana, akad-akad yang digunakan itu yang pertama ada akad murabahah. Jadi akad murabahah adalah akad jual beli di mana penjual akan memberitahukan kepada pembeli margin atau keuntungan yang diambil dari penjualan barang tersebut. Yang kedua itu ada akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli yang digunakan untuk transaksi barang yang dipesan dan akan diproduksi atau dibuat terlebih dahulu, kemudian diserahkan kepada pembeli pada waktu yang telah disepakati. Yang ketiga, akad salam. Akad salam adalah akad jual beli barang yang dibayar di muka atau tunai, tetapi barangnya akan diserahkan pada waktu yang ditentukan di masa depan. Yang keempat ada akad ijarah. Ijarah sendiri artinya adalah pemindahan guna suatu barang atau jasa kepada orang lain, di mana penggunaan tadi dikenakan ujroh atau biaya sewa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kelima itu ada akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, yaitu mudharib dan juga shahibul mal. Pada perbankan syariah, mudharib di sini adalah nasabah, sedangkan shahibul mal adalah bank untuk melaksanakan atau membuka suatu usaha. Nah, yang keenam itu ada akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang untuk membuka suatu usaha, di mana kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal dan mengelola usaha tersebut. Yang ketujuh itu ada akad qard.
Akad qard ini adalah akad yang digunakan untuk pinjam-meminjam, tetapi pada saat pembayaran piutangnya tadi tidak dikenakan bunga. Mengembalikannya itu sesuai dengan besarnya uang yang telah dipinjam. Yang ketiga ada produk pelayanan jasa. Dalam produk pelayanan jasa yang pertama itu ada akad wakalah. Akad ini itu adalah akad perwakilan di mana seseorang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan atau transaksi atas namanya. Yang kedua ada akad kafalah. Akad kafalah ini adalah akad jaminan di mana pihak ketiga memberikan jaminan atas kewajiban atau utang pihak lain. Yang ketiga ada syarf. Jadi syarf itu adalah transaksi pertukaran mata uang asing yang dilakukan secara tunai dan langsung. Yang keempat ada akad rahan. Akad rahan ini adalah akad gadai di mana barang atau aset dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman atau hutang. Yang kelima itu ada akad hiwalah. Akad ini adalah akad pengalihan kewajiban hutang dari satu pihak kepada pihak lain. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah. Yang pertama itu ada pembiayaan jual beli. Pembiayaan yang dilakukan dengan cara bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati. Contohnya itu apa aja? Contohnya itu ada akad murabahah, salam, dan juga ada akad istisna. Yang kedua itu ada pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan ini tuh berdasarkan kerjasama usaha antara bank dan nasabah dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Untuk jenis-jenis akad yang digunakan itu, yang pertama itu ada mudharabah, yang kedua ada akad musyarakah. Selanjutnya yang ketiga itu ada pembiayaan sewa. Pembiayaan dengan sistem sewa atau atas suatu barang atau jasa. Nah, untuk akadnya itu ada akad ijarah dan juga ada akad ijarah muntahiyah bitamlik. Yang keempat itu ada pembiayaan pinjaman atau kebajikan. Pembiayaan ini itu bersifat sosial tanpa tujuan keuntungan. Contohnya itu ada di akad qard. Yang kelima ada pembiayaan penjaminan dan lain-lain. Pembiayaan ini itu pembiayaan yang mendukung transaksi atau kewajiban nasabah. Contohnya itu ada akad kafalah dan juga rohan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan produk-produk pembiayaan pada bank syariah. Semoga video ini membawa manfaat bagi kita semua. Saya Nurhanisha Salbila pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.